Temukan Edu Peduli di Play Store sekarang juga. Belajar cepat kelas 1 sampai kelas 6 SD. Gratis. Buka Play Store dan ketik Edu Peduli. Install, buka, dan selamat belajar. Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa di kelas 5. Kita akan membahas tema 2, subtema 1 pada pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita belajar, Bapak tekankan bagi kalian untuk selalu rajin mencuci tangan, ya. Karena itu adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita. Sekali lagi, rajin-rajinlah mencuci tangan. Berikut adalah daftar materi kita hari ini. Yang pertama, pendahuluan. Ada tujuan pembelajaran, motivasi, dan apersepsi. Kemudian yang kedua, hari menanam pohon. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan terakhir, evaluasi. Baik, kita langsung menuju ke topik yang pertama, pendahuluan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, mana, dan mengapa. Yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang keempat, dengan kegiatan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. Yang kelima, dengan menggunakan hasil dari kegiatan wawancara, siswa mampu membuat satu produk unggulan dari daerah setempat yang merepresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Yang keenam, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Nah, dalam belajar selalu tekankan bagi diri kalian untuk menjaga kesehatan, ya, dengan rajin cuci tangan, cukup istirahat, dan makan yang bergizi. Kemudian kalian harus mandiri, jadi berusahalah dengan keras mengerjakan semua tugas sebelum kalian meminta bantuan orang lain. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, silakan kalian amati gambar di bawah ini. Ya, benar, itu adalah gambar sebuah pohon. Jadi terkait dengan pembelajaran kita sebelumnya tentang pernapasan pada manusia dan hewan, jadi kita itu membutuhkan oksigen untuk proses pembakaran dalam tubuh kita menghasilkan energi. Nah, oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan, ya, terutama tumbuhan atau pohon yang besar. Itu akan menghasilkan oksigen dalam jumlah yang besar juga. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Baik, kita langsung menuju ke topik yang kedua. Hari menanam pohon. Nah, untuk memahami materi ini, kalian harus menyimak video berikut ini dengan baik. Pahami isinya. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disebabkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen melimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November.
Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, kalian sudah menyimak video tadi dengan baik. Nah, sekarang ada peta pikiran yang harus kalian lengkapi. Nah, jadi peta pikiran tentang hari menanam pohon. Silakan kalian jawab semua pertanyaan yang ada pada peta pikiran di bawah ini. Dicoba dulu, nanti kita akan bahas bersama. Oke, kita jawab yang pertama. Kapan? Maksudnya kapan hari menanam pohon itu diperingati? Ya benar, tanggal berapa? 28 November, ya. Di mana kegiatan dilakukan? Ingat? Ya, di Tahura atau Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ya, disingkat Kalsel. Kemudian pohon apa yang ditanam? Ya, jadi ada bermacam-macam pohon yang ditanam, termasuk juga pohon yang buahnya dapat dimakan. Pertanyaan keempat, mengapa kita harus menanam pohon? Alasannya, benar, karena pohon adalah sumber oksigen, ya, yang sangat berguna bagi makhluk hidup, manusia, hewan-hewan agar bisa tetap hidup. Yang selanjutnya, siapa yang melakukan penanaman pohon? Ya, presiden bersama dengan masyarakat tentunya ya, yang membantu. Kemudian apa yang dilakukan? Maksudnya dilakukan dengan cara apa? Gini, mengembalikan hutan kita supaya semakin luas lagi. Ya, dengan melakukan penanaman pohon kembali. Ya, dalam wacana tadi atau dalam video tadi, ada 10.000 pohon yang ditanam. Bisa dimengerti ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga masyarakat.
Nah, jadi menanam pohon kembali seperti yang dibahas sebelumnya adalah salah satu contoh sikap yang bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap orang. Nah, sikap tanggung jawab ini mencerminkan karakter kita sendiri atau individu. Jadi karakter seseorang itu terlihat dari sikap tanggung jawabnya. Ya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab ini kan melekat pada diri setiap manusia, dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Bagaimanakah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, untuk memahaminya kita harus tahu dulu apa itu tanggung jawab, ya. Kemudian apa itu masyarakat. Nah, baru kita bisa memahami tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, pengertian tanggung jawab. Jadi tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap orang, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, ya baik alam, sosial, dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. Nah, yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi kan kita itu harus sadar ya, untuk memenuhi kewajiban kita sendiri dalam mengembangkan kepribadian kita sebagai manusia. Contohnya dengan bersekolah, ya dengan mencari pekerjaan, bertanggung jawab dalam pekerjaan. Nah, contohnya kalau kalian itu kan membuat PR tepat waktu. Itu contoh tanggung jawab pada diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, misalnya di sini ada seorang ayah yang terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Ya, jadi ayah itu disebut bertanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Jadi kita itu perlu bantuan orang lain, ya. Belum bisa kita hidup sendiri. Makanya manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Nah, karena kebutuhan inilah seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Nah, dalam sebuah masyarakat, setiap anggota memiliki tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, yang selanjutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tadi kita kan adalah anggota dari masyarakat. Nah, jadi kita itu juga adalah bagian dari sebuah negara. Ya, kita terikat akan aturan-aturan hukum dalam sebuah negara, undang-undang misalnya. Ya, oleh karena itu, semua perbuatan, pikiran, perkataan kita harus sesuai dengan aturan-aturan atau norma yang sudah ditetapkan oleh negara, ya, oleh pemimpin-pemimpin negara kita. Individu sebagai warga negara hendaknya mempertanggungjawabkan semua tindakan dan tingkah lakunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya ya di sini yang baik ya, yang bagus. Kita ini menjadi atlet yang mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Atau sebagai murid, kalian itu belajar dengan rajin sehingga menjadi juara olimpiade yang mengharumkan nama negara kita. Yang selanjutnya, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi kita, khususnya bagi manusia ya, Mas. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah-perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Nah, kalau contoh tanggung jawabnya sendiri di sini kita menjauhi semua larangan atau semua ketidakbenaran ya dan melakukan semua
hal yang harusnya kita lakukan, yang benar. Contohnya beribadah, ya, menolong orang, ya. Kemudian perbuatan-perbuatan benar lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian masyarakat. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti luas dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Nah, setelah kita tahu apa itu tanggung jawab, apa itu masyarakat, sekarang kita bisa membahas tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga masyarakat. Jadi hidup bersama itu ya kita harus bisa saling menerima dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan yang tertentu juga. Nah, hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan itu menciptakan kita manusia untuk saling melengkapi, saling membantu dan saling menyayangi. Jadi kita tetap membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Dari kandungan sampai nanti meninggal dunia, kita tetap membutuhkan bantuan orang lain. Sudah meninggal ya, kita juga masih perlu bantuan orang lain. Tuh. Jadi jagalah hubungan baik dengan orang lain dalam masyarakat kalian sendiri. Nah, nantinya kita akan memiliki peran. Caranya ya itu, kita harus bertanggung jawab, kita harus melaksanakan semua tugas dalam masyarakat sehingga kita itu menjadi bagian, kita itu dianggap, kita itu juga berperan dalam masyarakat. Tuh. Nah, contoh tanggung jawab. Dari bacaan Hari Menanam Pohon, ada kalimat, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Misalnya, dimanfaatkan untuk kepentingan usaha atau industri. Ini kan contoh perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Kok membuat usaha atau industri kok memakai pohon-pohon di hutan, ya yang dilarang misalnya oleh pemerintah. Nah, seharusnya pohon-pohon yang akan digunakan untuk industri harus diambil dari hutan tanaman industri atau HTI. Jadi itu diizinkan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan hak pengelolaan HTI untuk para pengusaha. Jadi para pengusaha itu harus mematuhi aturan yang ditetapkan. Aturan itu misalnya umur pohon yang boleh ditebang, kemudian penanaman kembali apabila pohon ditebang. Nah, kalau yang ini kan contoh perilaku yang bertanggung jawab, ya. Jadi dia sudah melaksanakan semua kewajibannya. Bisa dimengerti sampai sini ya? Kita lanjut dulu. Nah, untuk mematangkan pemahaman kalian, lakukan kegiatan berikut dengan baik. Ayo mengamati. Nah, salah satu wujud tanggung jawab adalah tanggung jawab orang-orang dalam pekerjaan. Jadi mereka itu bekerja keras agar menghasilkan karya yang terbaik. Nah, selain itu juga dipakai untuk kebutuhan keluarganya atau kebutuhan lainnya. Nah, sekarang lakukan wawancara kepada orang-orang di sekitarmu. Ya, jadi wawancara, pilih dulu orangnya. Nah, kalian juga bisa memilih orang tua kalian sendiri juga boleh. Kalau kalian memilih orang lain, kalian bisa melakukannya, bisa juga lewat handphone ya. Nah, jadi yang pertama, carilah informasi-informasi berikut. Jenis usaha yang dilakukan. Cari itu dulu ya, jenis usahanya. Jenis usahanya apa? Kemudian hasil dari jenis usaha yang dilakukan. Bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut. Yang keempat, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Nah, kalian harus tahu. Nanti kalian kan juga bekerja, siapa tahu mau jadi pengusaha. Ya. Kemudian kesulitan atau kendala yang mungkin dihadapi. Nah, dari informasi-informasi yang akan
digali tersebut, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu sebanyak mungkin. Ya, jadi sebanyak-banyaknya agar nanti kalian siap melakukan wawancara. Jadi tidak bingung lagi mencari-cari pertanyaan. Pertanyaannya sudah tersedia di catatan kalian. Ya. Kemudian yang ketiga, lakukan wawancara dengan baik. Ajukan pertanyaan dengan sopan. Berterima kasihlah kepada orang yang kalian wawancarai atas waktu dan jawaban yang diberikan. Yang keempat, catatlah hasil wawancara kalian lalu bacakan di depan kelompok-kelompok lain atau Bapak Ibu guru. Jadi direkam. Kemudian dikirimkan di grup-grup pembelajaran kalian baik di WhatsApp ataupun Telegram. Jadi ini bisa bersama orang tua ya. Silakan dicatat dulu tugasnya, di pause atau jeda videonya sejenak. Ketika selesai silakan dilanjutkan. Nah, kegiatan berikutnya, ayo berkarya. Jadi ada 2 tugas ya hari ini. Ini tugas terakhir kalian, ayo berkarya. Nah, dari hasil wawancara kalian, pilihlah salah satu jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Kemudian, cobalah membuat satu hasil dari jenis usaha tersebut. Pilih hasil jenis usaha yang mudah untuk kalian buat. Catatlah bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah pembuatan, kesulitan yang dihadapi ya saat melaksanakan pembuatan karya kalian. Ya, jadi bekerja keraslah dan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Misalnya pekerjaan orang-orang di lingkungan kalian ada yang jadi seniman, misalnya membuat kerajinan tangan seperti itu. Nah, kalian coba buat yang sederhana saja. Bisa dimengerti ya? Silahkan kerjakan tugas ini, ketika selesai video bisa dilanjutkan. Yang pertama, agraris. Ya, negara kita dikenal dengan sebutan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Jadi agraris dalam arti luas ada 2 jenis. Yang pertama pertanian dan yang kedua perkebunan. Kalau pertanian yang ditanam pasti tumbuhan penghasil bahan pangan seperti jagung dan padi. Kemudian ada perkebunan, jadi yang ditanam itu tanaman-tanaman keras seperti kelapa sawit, kemudian kopi, teh, jeruk, dan lain sebagainya. Nah, kalau perkebunan sendiri juga tanamannya biasanya berumur panjang, tahunan atau 6 bulanan lah, ya minimal. Ya biasanya tahunan seperti kopi dan jeruk tadi. Kelapa sawit juga. Kemudian ada peternakan nomor 2 ya. Kalau peternakan sendiri ada peternakan hewan kecil seperti kambing dan kelinci misalnya. Kemudian ada peternakan hewan besar seperti sapi, kuda, kerbau. Kemudian ada peternakan hewan unggas. Ya, unggas kan jenisnya ayam, itik, bebek. Ada juga burung ya, seperti burung puyuh. Yang ketiga perikanan. Untuk perikanan ada yang perikanan darat dan ada perikanan air laut. Perikanan darat misalnya di kolam itu disengaja dipelihara. Ada juga yang memang ngambil dari alam seperti di danau, di sungai. Ada juga perikanan air laut. Jadi ini untuk masyarakat yang tinggalnya dekat dengan pantai. Kemudian ada pertambangan. Nah, untuk pertambangan sendiri hasilnya ada 3 jenis. Yang pertama barang tambang mineral logam. Jadi hasilnya biasanya emas, besi, perak, nikel, tembaga, dan lain-lain. Kemudian ada barang tambang mineral non logam. Contohnya di sini misalnya batu gamping, ya, belerang, marmer, dan lain sebagainya. Ada juga barang tambang sumber energi. Ya tahu ya, sumber energi itu misalnya minyak bumi, itu kan bisa dimanfaatkan untuk sumber energi. Gas alam, batu bara. Yang nomor 5 kehutanan. Jadi hutan kita kan harus dijaga. Ya, jadi untuk menghentikan hutan kita terus berkurang, kita harus menjaganya. Nah, salah satu caranya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kita kalau punya usaha yang melibatkan pohon, misalnya kita pakai hutan tanaman industri atau HTI. Karena itu diizinkan oleh negara. Nanti tapi kita punya tanggung jawab untuk menanam kembali. Kemudian perdagangan. Jadi perdagangan itu kan kegiatan menjual barang dari penjual ke konsumen. Nah, jadi di sini mencari keuntungannya ya dari selisih harga antara
pas beli dan pas jualnya itu. Harus saling menghargai ya pekerjaan setiap orang. Kemudian ada perindustrian. Nah, kalau perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap dipasarkan. Nah, usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry ya, kemudian industri sedang dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, dan alat-alat elektronik. Sampai di sini bisa dipahami ya, bisa dicatat terlebih dahulu. Di pause videonya, dicatat, ketika selesai video bisa dilanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir. Evaluasi. Nah, evaluasi silahkan cek aplikasi Edu Peduli ya. Di sana sudah disediakan game atau kuisnya. Nah, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kalian. Semua pengetahuan bisa kalian serap dengan baik. Kemudian akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa.